Aku jadi bingung. Dikat kan ini? Tugas dari Renjani, kalau secara umum sih tugasnya itu untuk Mengasistensi SPT. Buat asistensi. mengasistensi SPT untuk para wajib pajak ya. Memberikan edukasi perpajakan kepada wajib pajak yang masih belum tahu Tapi selain itu, kami juga membuat konten tentang perpajakan yang dimana kami mengajak wajib pajak untuk tepat waktu lapor SPT tahunan. Mungkin sosialisasi sih Kak, kayak misalnya kita ikut sama pegawai pajak buat pajak goes to kampus atau pajak goes to school untuk mengajari lagi untuk lebih memahami kalau pajak itu penting gitu. Tugasnya itu kita itu sih lapor SPT orang pribadi, ngebantuin wajib pajak untuk lapornya juga, gitu deh. Tugas utama dari Renjani itu relawan pajak untuk negeri itu adalah membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan. Ya, itu yang paling utama. Dan Satu lagi tugas Renjani yaitu kayak pengarah layanan. Jadi Renjani itu bisa ngarahin layanan sesuai kebutuhan wajib pajaknya. Tujuan saya ikut Renjani itu Tujuan ikut Renjani Biar CV-nya lebih bagus. Satu. baik, yang pertama, kalau saya secara pribadi sebenarnya cari pengalaman sih. Tujuannya sih untuk menambah pengalaman di bidang perpajakan. yang pertama itu dan yang paling utama itu adalah untuk menambah pengalaman. Kalau dari aku sendiri itu untuk menambah pengalaman di bidang perpajakan. Yang kedua ya experience juga, terus Dan yang kedua itu saya ingin mengetahui bagaimana cara pengaplikasian aplikasi dari DJP online tersebut. Sebenarnya alasannya itu sama kayak Kurnia tadi, mau mempercantik CV, terus mau cari pengalaman juga relasi-relasi sama untuk mengabdi ke negara. Karena aku kan di kuliah di bagian pajak ya, jadi salah satu yang relate sama kuliah aku sekarang itu ya jadi relawan pajak. ada satu lagi. Satu lagi, mau kelihatan sok sibuk. Pengetahuan PPHOP, that's right. Bekal pengetahuan pajak penghasilan orang pribadi terkhususnya untuk PPh pasal 21. Selain itu, Aku menguasai mekanisme dan pengisian SPT orang pribadi karyawan, yaitu yang SPT 1770S sama SPT 1770SS. Saya secara pribadi saya nonton di YouTube. Ya, bagaimana cara lapor SPT dengan menggunakan itu DJP online di DJP online. Jadi tahap-tahapnya kita harus tahu sendiri juga. Kurang lebih itu yang bisa membantu saya sehingga ketika berhadapan wajib pajak ya kita kurang lebih punya kepercayaan diri. Oh ya, ini kita bisa bantu mereka. Yang bekal yang kita butuhin itu sikap yang satset. Jadi kita itu harus bisa cepat, tegas, dan juga bukan tegas. Kita itu bisa cepat, tepat, dan tanggap atas apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi WP. Yang kedua yang perlu dipersiapkan itu fisik, karena jatuhnya kayak double job gitu, karena aku kuliah juga sekalian juga jadi relawan pajak. Ya kesabaran sih, harus sabar lah ngadapin WP, terus kayak semisal webnya lemot gitu, kita kayak sabar ya Pak gitu. mental. Karena kita kan ngadapin WP tuh yang berbagai jenis latar belakang. Wataknya pasti beda-beda tuh. Ada yang sabar, ada yang ngerasa kurang cepet tuh, ngerasa semuanya harus cepet. Apalagi kan kadang server DJP tuh kadang error. Ya, jadi ya kita harus bisa sabar, lebih sabar, senyum untuk membuat WP-nya nggak ikut buat makin kesel karena servernya ikut error. Oh, kalau menurut saya ya sangat membantu. Ngebantu sih banget sih Kak, of course. So far sih membantu ya. Jelas ngebantu banget. Ngebantu banget. Ada yang ngebantu, ada yang enggak sih. ngebantu banget terkhususnya untuk PPh perhitungan PPh pasal 21. Terutama itu yang PPh pasal 21 sama PPh orang pribadi. Karena di relawan pajak juga yang aku tangani itu yang orang pribadi, yang karyawan sama
pekerja bebas. Misalnya di mata kuliah PPHOP dan PPH21. Karena kan di PPHOP maupun PPH21 itu ngajarin kami, khususnya kami yang udah semester 4 ini, buat ngisi SPT tahunan yang 1770S maupun SPT 1770SS, 1770S, itu kan membantu kita. Jangan sampai misalnya, oh orang ini pendapatannya di atas atau penghasilan brutonya di atas 60 juta. Ini kita paling kurang kita sudah punya kuasa. Oh berarti nanti dia harus di misalnya 1770S ini nih. Jadi kalau di akhirnya kemudian yang muncul formulirnya yang 1770SS, berarti ada kesalahan di isi kita gitu. Jadi kuliah yang kita dapat tuh justru membantu kita untuk bisa ya lebih teliti dalam pengisian SPT wajib pajak itu. Kalau saya secara pribadi, oke, sejujur-jujurnya Ada yang happy sama Ada nggak happy-nya juga sih. kalau dari aku sendiri, aku senang berinteraksi sama orang-orang luar. Terus bertemu dengan pekerjaan yang beda-beda, dengan latar belakang yang berbeda. Kalau happy-nya itu kita bisa kayak ngobrol langsung sama WP-WP. Apalagi kalau WP-nya itu kayak WP yang ramah gitu kan. Kayak bilang, tolong dong adik cantik gitu. ketemu WP ganteng. happy-nya karena apa? Ketika kita sudah semakin banyak wajib pajak yang kita sudah bantu untuk lapor SPT, kemudian kita akhirnya berpikir, oh ternyata hanya begini saja. Itu satu pencapaian yang menurut saya pencapaian yang luar biasa, dan itu kita mendapatkan kebahagiaannya. Momen happy-nya itu di saat webnya nggak error sama apa ya? Di saat webnya juga sabar gitu, happy sih. Happy sih happy, tapi ada sedikit nggak happy-nya. Momen yang nggak happy-nya itu kayak butuh penyesuaian waktu. Bangun pagi-pagi dan itu pun harus gimana ya? Harus ikutin semua peraturan yang ada di KPP. Di KPP karena lupa antrian WP-nya tuh kena marah 3 kali. Iya. Dari WP? Iya, karena mereka kesel kayak, loh kok kita diduluanin sih sama yang belakangan datang, kan duluan kita yang masuk. Karena di lain sisi, kita harus menghadapi beberapa wajib pajak yang memang Kadang-kadang kita berhadapan dengan wajib pajak yang kadang-kadang Kita nggak tahu mereka awalnya datang ke WP itu dalam keadaan sedih, senang, bahagia, atau campur aduk perasaannya. Jadi Kalau semisal servernya itu lagi down, terus di situ WP pasti kayak ya wajar aja sih bad mood karena nunggunya lama gitu kan. Terus jadinya kita para renjani yang diserang, kok lama sih mbak ininya gitu. kadang juga pengarah layanannya itu tidak jelas memberikan wajib pajaknya kepada kami karena kami diberikan kesempatan untuk mengasistensi atau melaporkan pajak SPT karyawan. Tapi kadang pengarah layanannya itu ngasih ke kami yang untuk pekerjaan bebas. oh ya, Yang nggak didapat waktu kuliah. Itu Pengalaman renjani saya yang nggak dapat dari kuliah itu Yang tadi, kalau di kuliah itu kita dapat teorinya, kalau yang di Renjani kita dapat pengaplikasian langsungnya. Untuk saat ini mungkin selama kami berkuliah, kami belum mendapat sedetail mungkin untuk pengisian SPT tahunan. Namun selama Renjani, kami diajarkan untuk tahu berapa perhitungan sama pengisian SPT tahunan melalui aplikasi perpajakan. sosialisasi langsung, kayak ngobrol langsung gitu sama wajib pajak. gimana kita cara mengatasi wajib pajak dengan full senyum, terus harus rendah hati gitu. menurut saya menjadi renjani itu pengalaman yang sangat luar biasa. Luar biasanya kenapa? Ternyata yang dari awalnya kita tahu bahwa renjani itu hanya untuk membantu melapor SPT tahunan wajib pajak orang pribadi terutama karyawan, tapi ternyata ketika kita turun ke lapangan bukan hanya itu yang kita buat. Karena apa? Yang wajib pajak tahu bahwa kita ini ahli pajak dan yang tahu banyak hal tentang pajak. Jadi ketika misalnya kita sudah bantu mereka nih lapor SPT tahunan, setelah itu mereka bilang, Pak boleh tanya nggak? Jadi ternyata mereka masih punya begitu banyak pertanyaan, sehingga hal itu yang menurut saya, oh berarti kita harus punya kompetensi yang lebih lah gitu. Pernah sih kak. Pernah? Pasti pernah. Pernah, bahkan setiap ada jadwal pasti dapat. Of course, kami nanya ke yang udah ahlinya. Jadi kami biasanya nanya ke para pegawai pajaknya itu sendiri. Itu pertama aku coba jawab dari sisi pikiranku sendiri dulu gitu kan. Sampai aku kayak ngeblank kayak, nanti ininya diinikan ya pak gitu. Apanya yang diinikan mbak? Katanya. Terus aku bilang, tunggu saya panggil petugasnya dulu pak gitu. Ke pegawai yang di sebelah untuk bertanya. Kalau ditanya WP kami nggak bisa jawab, kami langsung
langsung nanya ke pegawai pajaknya aja. Pernah nggak asal kalau pas ditanya nggak tahu ya jawab aja dulu terus baru tanya? Pernah. Sampai-sampai jawabanku tuh nggak nyambung sama pertanyaan. Kadang pertanyaannya itu bukan aneh, lebih ke Bukan berkaitan dengan laporan sebenarnya, tapi berkaitan dengan beberapa peraturan, misalnya penetapan aturan yang baru tentang UMKM itu. Jadi pertama kita berusaha untuk menjelaskan, tapi ketika saya merasa bahwa jawaban saya itu tidak memuaskan, saya langsung arahkan ke pegawai pajak, terutama yang menangani bagian pelaporan SPT untuk 1770 untuk orang pribadi yang juga, iya, orang pribadi yang pengusaha atau juga pekerja bebas. Jadi itu makanya tadi saya katakan bahwa Renjani ini tidak sebatas membantu asistensi SPT, tetapi juga kadang-kadang itu menjadi kesempatan untuk memberi informasi yang benar kepada wajib pajak, terutama ada wajib pajak yang memang itu mencari banyak informasi. ...2027 lolos Kemenkeu DJP online. DJP online. Ingin bekerja di Kemenkeu saja sudah hal yang sungguh sangat luar biasa. Secara pribadi, saya punya harapan, ya, saya mesti meningkatkan lagi pengetahuan saya tentang perpajakan. Artinya, jangan hanya harap apa yang saya dapatkan di kuliah, tetapi mesti saya kembangkan sendiri, terutama melalui informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di tempat lain, misalnya di YouTube atau di website-website, dan supaya betul-betul punya kompetensi yang kuat berkaitan dengan perpajakan. Harapannya bisa jadi lebih baik, bisa lebih bagus dalam berkarir nantinya, dan selesai wisuda dalam nama Tuhan Yesus bisa lulus Kementerian Bea Cukai. Harapannya sih setelah habis kuliah sih pengen kerja di ini sih, konsultan pajak. Semoga bisa menjadi konsultan pajak yang banyak uang. Amin. Setelah ikut Renjani menjadi satuan untuk menjadi Direktur Jenderal Pajak. Setelah wisuda aku mau jadi Kepala Kanwil Jakarta Timur. Oke.